Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa ahlan wa aslatana wa ala nawahu habibana Haidar bin Muhsin bin al-Hindu wa ala nawahu habibana Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syabakar bin Salim wa ala nawahu al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad as-Sigaf wa ala nawahu Abu Nasalihun bin Yatul Futu wa Munuhu Rasul Sahih Jasad wa Ruh wa tawadan nasuha wa kabul al-ikbar وصلى النية بنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة ويجعدهم إلى السلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رشم وآدة ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam kita dikumpulkan kembali di tempat ini, di majelis kita ini, semuanya alhamdulillah insyaallah dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang penuh berkah, dalam keadaan yang penuh rahmah, di tahun baru Hijriah 1445 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita niatkan di awal tahun baru ini semuanya menyongsong dalam keadaan yang lebih baru dalam kebaikan. Kita niatkan resolusi kita, tujuan kita di tahun 1445 jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Dalam urusan ibadah, dalam urusan bergaulan, dalam urusan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah. Dan kita niatkan pula, jangan lupa, mudah-mudahan di tahun ini maksiat-maksiat tahun kemarin mampu kita tinggalkan. Pelanggaran dosa di tahun yang kemarin mampu kita untuk tidak mengerjakan. Mudah-mudahan Allah Tuhan kita memberikan kita semua kekuatan untuk meninggalkan segala bentuk perbuatan dosa serta kemaksiatan. Jadi banyak-banyak niat yang baik di awal tahun, karena tidak ada ruginya memiliki niat yang baik, karena niat yang baik itu bernilai baik. Begitu pula berniat meninggalkan sesuatu maksiat, itu pun dihitung baik pula. Jadi tidak ada yang rugi insya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzikrul anbiya minal ibadah." Mengingat para nabi itu bagian daripada ibadah. Berarti ini malam, ini majelis, ini perkumpulan dinilai ibadah. Kenapa? Kita semua berselawat menyebut Nabi Muhammad dengan melalui baca maulid. Wa dzikrus shalihin kafarah, dan mengingat orang soleh itu kafarah, penghapus, penebus dosa.
malam hari ini pula lah kita mengingat salah seorang yang soleh, yaitu almarhum Ki Haji Ridwan, guru Kapuh. Maka itu pun bagian daripada mengingat orang soleh. Kita sangka baik terhadap beliau, beliau adalah orang soleh. Kita yakini beliau adalah orang soleh. Perbuatannya, akhlaknya, ketaatannya, sepaling besar seorang wali Allah adalah orang yang paling soleh. Dan jadi zikrul maut sedekah. Juga dikatakan oleh Nabi, mengingat kematian itu bagian daripada sedekah. Malam hari ini peringatan haul itu mengingat kematian apa bukan? Mengingat kematian. Maka kita malam hari ini dapat satu ibadah. Yang kedua, penebus daripada segala salah. Yang ketiga, dapat sedekah. Kenapa? Dzikrul anbiya minal ibadah. Mengingat Nabi ibadah. Mengingat orang soleh kafarah. Menyebut kematian, mengingat kematian sedekah. Dan yang terakhir, wa dzikrul qabri tuqarribuhum minal jannah. Mengingat kubur, insyaallah mendekatkan kita kepada surga. Jadi mudah-mudahan acara malam hari ini, majelis kita malam hari ini diliputi dengan segala rahmat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi ini majelis yang pertama di awal tahun 1445 Hijriah. Ulun bercerita sedikit lah tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad tidaklah berpindah dari kota Mekah menuju Madinah kecuali atas perintah Allah. Jadi segala urusan beliau, segala apapun dari beliau itu semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di malam hari tersebut kita mengenal beberapa nama yang begitu luar biasa. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang menemani beliau, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi, menemani baginda Rasul dari negeri Makkah ke negeri Madinah. Artinya kalau Nabi dapat bahaya, tentu yang paling bahaya Sayyidina Abu Bakar. Namun ada satu nama lagi yang luar biasa pula, yang dia tahu dia akan berada dalam bahaya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Di malam itu Nabi berangkat, maka Sayyidina Ali menggantikan tempat pembaharingan Nabi SAW, yang mana dia tahu di luar orang akan mengepung Nabi, ingin membunuh Nabi. Namun dia apa? Dia menaati perintah tersebut. Namun ada satu nama lagi yang sering dilupakan orang, yaitu Sayyidah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, yaitu perempuan yang diberi gelar dua ikat pinggang. Perempuan yang punya dua ikat pinggang. Maksudnya perempuan ini punya dua ikat pinggang. Satu memang ikat pinggangnya. Yang kedua, ikat pinggang menyembunyikan makanan untuk jadi perbekalan Nabi kita Muhammad dan ayahandanya Sayyidina Abu Bakar melakukan hijrah. Jadi dalam riwayat, Nabi itu hijrah tidak sejalan dengan jalan normal. Jadi dia kalau berangkat ke Madinah dari Mekah itu jalan normalnya. Nabi itu mutar. Makanya ke gunung Sur lah, Jabal Sur. Jadi beliau dari rumah beliau di sini Masjidil Haram. Masjidil Haram. Rumah Nabi itu di samping sini. Rumah Sayyidina Abu Bakar di sini. Jaraknya mungkin 300 meteran. Jadi Nabi SAW itu tidak langsung berangkat, namun beliau ke rumah Sayyidina Abu Bakar dulu. Dari situ baru beliau berangkat, tapi jalannya mutar. Yang seharusnya ditempuh cuman sehari semalam atau 2 hari, tapi karena beliau memutar, maka waktunya semakin panjang. Dan yang menjamin perbekalan tersebut adalah seorang wanita yang bernama Asma binti Abi Bakar. Siapa perempuan ini? Ini perempuan solehah. Jadi dalam satu riwayat diceritakan, Sayyidina Abu Bakar ini punya kebiasaan nyimpan emas itu di tanah. Beliau punya rumah yang sekarang dibangun dijadikan hotel. Hotel Hilton namanya lah.
Jadi bila pian masuk ke Masjidil Haram lewat pintu 1, ada di sebelah kanan hotel berjejer 5, bangunannya tinggi 24 lantai, itu namanya Hotel Hilton. Nah, di hotel tersebutlah, di tanah tersebutlah rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dulu beliau punya kebiasaan menyimpan hartanya itu di tanah. Beliau gali tanah, beliau masukkan emasnya ke sana. Konon ketika beliau hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bawa semua emas-emas tersebut. Beliau punya seorang ayah namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah yaitu ayah daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau buta. Ketika beliau berhijrah, Sayyidina Abu Bakar, ayahnya mengeluh. Kenapa Abu Bakar membawa seluruh harta? Kenapa dibawa? Padahal beliau membawa itu untuk keperluan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ini lihat kesolehan, kepintaran, keikhlasan seorang Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Maka dituntun tangan Abu Quhafah, kakeknya, dipegangkan kepada galian tanah yang diisinya dengan batu-batu dengan menggantikan emas yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar. Wahai kakekku, emasnya masih ada. Tenang, katanya lah. Beliau buta, akhirnya beliau merasa tenang. Beliau tidak mengadu kepada kakeknya bahwa ayahnya tidak meninggalkan sedikit pun daripada harta untuk dibawa hijrah. Nah, ini perempuan yang luar biasa. Kenapa? Dia tahu emas-emas tersebut digunakan untuk agama. Bayangkan kalau sekarang lah, pian punya berangkas besi, nih suami pian punya berangkas besi, ternyata berangkasnya kosong. Kira-kira ngamuk apa enggak? Ngamuk lah. Siap, bukan ngamuk lagi, siap. Padahal pian tahu itu berangkas digunakan untuk bangun masjid misalnya, untuk bangun pesantren, untuk bangun majelis, yang mana itu kekal abadi di sisi Allah. Namun wanita-wanita sekarang dilupakan, saya masih butuh ini, butuh itu. Jadi ada satu nama luar biasa, Sayyidah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Siapa perempuan ini? Suaminya bernama Zubair Al-Awwam, salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi ada 10 sahabat itu mendapat jaminan masuk surga dari Nabi. Bukannya yang lain tidak masuk surga, bukan. Tetapi Nabi mengatakan, ya Umar, engkau berada dalam surga. Abu Bakar, engkau berada dalam surga. Ada 10 orang yang mendapat jaminan langsung dari Nabi. Salah satunya namanya Zubair Al-Awwam, suami daripada Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Konon kelahiran yang pertama kali ketika Nabi berhijrah dari golongan Al-Muhajirin, orang-orang yang berhijrah bersama Nabi adalah yang pertama kali melahirkan anak itu adalah Asma binti Abi Bakar. Begitu gembira. Kenapa? Karena sebagian orang-orang yang hijrah bersama Nabi dikatakan disihir. Mereka tidak akan pernah punya anak, tidak akan pernah punya keturunan. Ternyata setelah Nabi hijrah bersama para sahabat, yang pertama kali melahirkan adalah Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Maka digendongnya anaknya tersebut untuk berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi beri nama dia Abdullah. Kenapa Nabi beri nama Abdullah? Karena dalam salah satu hadisnya, nama yang paling afdal adalah nama Abdullah atau Abdurrahman. Maka nama anak daripada Sayyidah Asma binti Abi Bakar diberi Nabi nama Abdullah. Lalu beliau ambil satu butir kurma, lalu beliau makan. Setelah beliau makan, menjadi lembut kurma tersebut, lalu beliau keluarkan, lalu beliau suapkan kepada putra daripada Sayyidah Asma yang bernama Abdullah tersebut. Dan kita mengenal salah satu seorang sahabat yang begitu zuhud, begitu alim, begitu soleh, satu zaman dengan Al-Husain yang bernama Abdullah bin Zubair, putra daripada Sayyidah Asma. Anak yang pertama kali ketika lahir, ketika hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari rahim perempuan yang membantu hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari cucu daripada orang yang menemani Nabi hijrah ketika hijrahnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang luar biasa lah. Jadi kalian perlu tahu, ketika sejarah hijrah ada satu nama yang luar biasa, yaitu Sayyidah Asma binti Abi Bakar yang mendapat gelaran yang begitu mulia. Wanita punya 2 sabuk.
Kenapa 2 sabuk? Satu untuk menyembunyikan makanan yang akan diberikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berbicara tentang hijrah. Namun hijrahnya kita sekarang dari keburukan kepada kebaikan, dari kemalasan menuju kepada ketaatan. Di tahun kemarin mungkin banyak kita terjatuh dalam kemaksiatan, maka mudah-mudahan di tahun ini kita pun berhijrah. Dari banyaknya maksiat, kita banyak pula meninggalkan maksiat. Jadi niatkan seperti itu lah. Jangan takut. Orang yang takwa itu mendapat jaminan dari Allah. Ini kan banyak di antara kita lah berpikir, ya Allah, kalaunya ulun menggawi itu, meninggalkan riba, jangan-jangan ulun tidak makan nanti. Kerjaan jadi susah. Jangan takut lah. Makanya dari tahun ini pian niatkan, ya Allah, kemarin banyak mengerja riba, pinjam uang sana sini dengan riba, maka tahun ini mudah-mudahan meninggalkan itu semua. Jangan takut dengan rizki. Kenapa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, siapa takwa? Mengerjakan taat, meninggalkan maksiat. Yang tinggalkan riba, yang kerjakan sholat, perintah Allah, yang orang yang takwa. Maka orang yang takwa itu dalam jaminan Allah, yang punya segudang masalah, Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jangan takut. Para nabi Allah Nuh diberikan banjir bandang. Namun beliau tidak tenggelam dengan banjir tersebut. Kenapa? Bukan karena beliau pandai berenang, bukan karena kapalnya, bukan. Namun karena beliau taat takwa kepada Allah. Ingat ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api, apinya menjadi dingin. Allah tidak memadamkan apinya, tetap Allah kobarkan apinya. Tapi Allah jadikan apinya dingin. Karena sebab apa? Nabi Allah Ibrahim takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Begitu pula ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam, pisau yang tajam tidak mampu melukai lehernya. Kenapa? Bukan karena beliau kebal, bukan. Tetapi Allah menjaga hamba-hambanya yang takwa. Begitu pula ketika Nabi Allah Musa alaihissalam telah dikepung oleh Fir'aun, terhalang oleh lautan. Lautan menghalanginya. Di depan Fir'aun, di belakang lautan. Namun Allah berikan jalan keluar. Yang tadinya menghalanginya adalah jalan keluarnya. Paham ya? Yang tadinya masalahnya itu adalah jadi jalan solusinya. Kenapa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar bagi mereka yang takwa. Jadi jangan takut. Kita jangan takut lah. Jangan takut. Saya tahun ini kalau tidak mengerja ini, saya takutnya usaha saya begini begitu. Selama pian taat takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat, ketika hijrah di gua tersebut lah, seandainya orang-orang yang mengejar Nabi, yang mau membunuh Nabi, itu mencondongkan kepalanya saja dalam riwayat, maka mereka akan melihat Nabi SAW bersembunyi di gua tersebut. Namun Allah kirimkan laba-laba yang membuat sarang. Sarang laba-laba sekuat apa? Bukan sarang Spiderman, bukan lah. Sarang laba-laba ditiup angin hancur. Lihat penjagaan Allah. Seakan-akan begitu rapuh. Namun yang paling rapuh sekalipun adalah yang paling luar biasa. Kenapa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika mereka bertakwa, Allah berikan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Datang rizki lah. Kenapa? Orang takwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa hasbuh. Dan bagi siapa yang bertawakal kepada Allah, segala urusannya dia serahkan kepada Allah, maka Allah yang akan mengaturnya. Jadi jangan takutlah. Likulli ummatin ajal. Setiap kita punya ketetapan. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berdoa berkata, kata beliau, aku kalau berdoa lalu Allah Allah kabulkan, maka aku senang cuma satu kali. Dia misalkan minta emas, ya Allah mudah-mudahan kebeli itu emas 1 on itulah. Lalu dikabulkan oleh Allah, senangnya cuma 1 kali, kata beliau. Tapi ketika aku berdoa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu Allah tidak mengabulkan, aku senang berkali-kali.
Tahu sebabnya apa dia? Kalau kita minta sesuatu, dengan apa yang kita minta, belum tentu itu manfaat, bisa jadi mudarat. Ini contohnya gampang lah. Pian punya anak kecil, umur 2 tahun. Bisa ngerangkak lah, sudah bisa jalan, tapi tidak paham. Kesana kemari, lihat pisau tajam, dideketin, pengen main pisau tadi. Tentu Pian, kalau sayang dengan anak Pian, ada orang yang sayang sama anak, pasti pisau yang disimpan atau anaknya yang diselamatkan. Kenapa? Karena Pian tahu keinginannya tadi membawa mudarat bagi dia, musibah bagi dia. Walaupun itu anak lah, menangis badung, menangis banar, Pian tidak peduli, tetap Pian angkat. Kenapa? Karena Pian tahu yang akan dilakukannya tersebut membawa mudarat. Makanya ketika Pian minta dengan apa yang Pian inginkan lalu Allah kabulkan, itu bisa jadi membawa mudarat, bisa jadi membawa manfaat. Tetapi ketika Pian minta Allah tidak kabulkan, Allah pilihkan dengan sesuatu yang lebih tepat, lebih manfaat untuk Pian. Ya Allah, mudah-mudahan kawan nuker mobil. Allah beri mobil, ternyata membawa mudarat. Kenapa? Hangkut terus, janda pirang lah, masuk terus. Misalkan lah, minta mobil, udah dikasih mobil, sudah sepeda motor aja. Mungkin dengan sepeda motor, Allah jadikan Pian lebih mesra dengan pasangan Pian lah, ketimbang mobil lah, janda pirang hangkut terus lah, misalkan lah. Nah, seperti itulah lah kadang. Jadi ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku minta kepada Allah lalu dikabulkan, aku senang cuma satu kali. Tapi kalau aku minta kepada Allah tidak dikabulkan, aku senang berkali-kali. Kenapa? Allah itu zat maha mengatur, yang paling baik aturannya. Kalau Pian berharap dengan manusia, tidak usah 1000 orang lah, tidak usah 1000 orang. Ini ada perjanjian lah, misalkan nanti kalaunya begini, saya siap mendukung Anda, katanya 1000 orang. Ini bisa aja berubah. Tidak usah jangka waktunya sebulan 2 bulan, sehari 2 hari bisa berubah. Kenapa? Kita berharap kepada manusia. Jangankan yang 1000, 1 orang saja kadang bisa ingkar, apalagi yang 1000. Kenapa? Ini makhluk Allah. Tetapi ketika Pian tawakalkan kepada Allah, Allah yang mengaturnya, Pian ridho dengan aturan tersebut. Ingat, Allah itu zat maha rahman, maha rahim. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah. Orang tua saja menjaga anaknya daripada tajamnya pisau tadi, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah serahkan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sudah, jangan protes. Apa yang Allah inginkan terhadap kita, apa yang Allah takdirkan kepada kita, maka kita ridho akan itu semua. Inilah namanya sifat qanaah, merasa cukup dengan segala pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa hasbuh, maka Pian akan diatur dengan sebaik-baik aturan oleh Allah, aturan kasih sayang lah. Jadi jangan takut, di tahun 1445 ini kita harus menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan dengan makhluk itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar sesulit apapun kita punya permasalahan. Sebesar apapun kita punya musibah, pasti ada jalan keluarnya selama kita takwa. Begitu pula ketika kita takwa, Allah akan mendatangkan rizki dari yang tidak disangka-sangka sekalipun. Hilang satu, insya Allah Allah berikan jalan keluarnya. Hilang dua, Allah datangkan daripada yang lain, asal satu takwa. Dan kita tawakalkan itu semua, maka Allah akan mengaturnya dengan sebaik-baik aturan. Tapi ingat, kalau kita berpaling daripadanya, kalau kita tidak takwa, kita berpaling daripada Allah subhanahu wa ta'ala di tahun ini, maka Allah juga mengancam kita. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Apa peringatan Allah? Ketakwaan, sholat, kewajiban, pelanggaran, dan sebagainya. Kita langgar itu semua. Wa man a'rada an dzikri, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan, dan kau wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Allah bikin hidupnya sempit.
Kalau orang takwa, Allah jadikan rizki datang dari sesuatu yang tidak pernah disangka-sangkanya, dari segala penjuru. Tapi bagi mereka yang berpaling dari peringatan Allah, Allah sempitkan kehidupannya. Wah, ada guru di kampung ulun, jelas sumbah yang kada suah lah. Jangankan Jumat, hari raya yaitu apa? Kada suah sembahyang, puasa maginnya lah. Urusan maksiat yang paling terdepan lah. Tapi pinanya teruntun bertambah terus lah, rumah bertambah ganas, tanah tambah luas. Itu bukan seperti itu juga maksudnya lah. Kadang Allah itu lah menguji hambanya. Idza habballahu qauman ibtalahum. Yang takwa kadang malah Senin Kemis lah. Ibaratnya tuh bayar bulan ini kontrakan, bulan kina tak tunggak lah. Rumah masih ngontrak, kreditan tambah banyak, makan Senin Kamis, bahanu makan bahanu tautang di warung. Ujar takwa. Nah, makanya ada tingkatannya lah. Orang takwa itu akan diuji oleh Allah. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Allah akan menguji para kekasihnya. Orang takwa tadi satu, kenapa bisa diuji? Bisa jadi ketakwaannya tersebut ada yang kurang. Ada yang kurang. Urusan sholatnya kadang masih salah. Makanya Allah beri keteguran dengan ujian tadi. Kesempitan dunia dan sebagainya. Yang kedua, Allah cinta kepada hamba tadi. Mungkin sebelum dia orang yang takwa, dia adalah orang yang ahli maksiat. Makanya Allah timpakan kesempitan hidup, rizki yang susah. Untuk apa? Untuk menebus segala kesalahannya tadi. Tetapi begitu pula orang yang berpaling dari Allah, ada yang sempit, ada yang lapang. Kalau yang sempit ini ujar orang lah, ini sudah jatuh tertimpa tanda pulang. Kayak apa? Sudah miskin lah, kada tapi berduit, harau urusan akhirat pun sekarat. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dan kau. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Mereka disempitkan di dunia kehidupannya dan mereka kelak di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Artinya mereka tidak menikmati daripada janji-janji kenikmatan akhirat. Ini yang pertama. Ada juga yang kedua. Mereka yang berpaling dari peringatan Allah, yaitu tadi sumbah yang kada, puasa kada, harta makin banyak. Ini istidraj, lanjuran. Kata para ulama, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin satu kebaikannya pun nanti dibalas di akhirat. Jadi apapun yang dia pernah lakukan dari kebaikan, Allah balas di dunia. Dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, lain sebagainya, namun hartanya semakin meningkat, bahkan garing pun gak ada suah. Fir'aun, suah aja gak ada garing. Bahkan Fir'aun itu bilanya menyuruh sungai berdalam sungai. Jadi bukan seperti itu, kadang Allah lanjurkan itu tadi. Kenapa? Allah tidak ingin kebaikannya yang sedikit, ada pernah melakukan kebaikan, itu minta balasan di akhir. Akhirnya dibayar kontan di dunia beratan. Urusan akhirat, urusan azab aja lagi. Nah, jadi hati-hati biarlah. Ya Allah, kayaknya aku nih berataan nih apa aja rezeki ini mau didatang terus jelah. Aku umpat door prize, aku nangkana. Kayaknya aku nih udah seorang bom. Hati-hatilah. Bisa jadi biar dapat lanjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting, mau yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang pertama takwa. Dan yang kedua, orang yang berpaling, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Jadi, pahamlah, kita niatkan yang baik di awal tahun ini, mudah-mudahan di tahun ini kita jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Banyak melakukan maksiat, maka mudah-mudahan kita mampu meninggalkan maksiat. Niatul mukmin khairun min amalih. Banyak niat yang baik, maka tidak merugikan kita. Kenapa? Karena niat-niat yang baik tersebut bernilai kebaikan pula. Kalau kita mampu mengerjakan niat yang baik, maka 10 kebaikan tercatat kepada kita. Begitu pula niat meninggalkan maksiat, maka dihitung kebaikan pula. Kenapa? Kita berpaling daripada kemaksiatan. Maka tidak ada ruginya kita berniat yang baik. Harapan kita maka mudah-mudahan Allah ijabah niat kita. Diberikan kekuatan kita semua dengan niat yang baik tadi, seperti menjaga sholat kita yang 5 awal waktu, tepat waktu. Begitu pula puasa kita, zakat kita. Begitu pula hubungan kita dengan para tetangga lah. Para tetangga kita, bagaimana hubungan kita, jiran,
muka belakang, samping kanan, samping kiri. Bagaimana hubungan kita dengan mereka? Tetangga itu saudara yang paling dekat. Yang perlu tahu lah. Kalau pian mau lihat orang tersebut baik atau tidak, tanya tetangganya. Ar-rajulu ala dini khalilih, bal yanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung kawannya. Tetangga itu kawan atau bukan? Orang yang paling dekat. Jadi kalau hendak bertakun orang tersebut baik atau tidak, jangan takuni ke lain. Jangan tanya dengan orang yang jauh, tanya tetangga. Oh, itu tidak pernah senyum sama tetangga, kata. Ini berarti tidak bagus lah. Makanya lah, pian kalau mau bikin rumah lah, sebelum bikin rumah lihat tetangga. Kata Nabi, sebelum bikin rumah lihat tetangga. Kenapa? Kalau pian dapat tetangga yang tidak baik, itu musibah besar. Pernah lihat pian di TV-TV itulah, ada yang dipagar jalannya lah sama tetangga. Ini karena hubungan tidak baik. Makanya pian sebelum bikin rumah, perhatikan tempat pian membuang air. Jangan sampai pian zolim dengan tetangga. Ini yang banyak terjadi lah. Tanah tetangga kadang kita taruhi parkiran. Kita tidak izin, lain sebagainya. Ternyata apa? Mereka tidak ridha dengan itu tadi. Berarti gosip namanya. Kalau gosip apa? Haram. Bagaimana tanah kita, tanah tetangga tadi tidak menjadi tempat pembuangan air kita. Apalagi sampah. Apalagi peceren, berulang banjar lah. Nah, ini hubungan kita dengan tetangga bagaimana? Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan tetangga, itu makhluk Allah. Maka ini perlu kita perhatikan. Maka mudah-mudahan di tahun ini kita menjadi orang-orang yang lebih perhatian lagi dalam hubungan. Hubungan mencari ridha Allah, hubungan mencari ridha Allah melalui makhluk Allah. Maka mudah-mudahan kita punya niatan yang baik di tahun 1445 ini. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah berikan kekuatan kita semua untuk memperbaiki segala salah dan khilaf kita, untuk banyak mengerjakan ketaatan, untuk menambah iman, menambah ketakwaan, menambah kebaikan. Dan mudah-mudahan setiap doa kita diijabah oleh Allah, terutama niat-niat kita pada malam hari ini, niat yang baik sebagaimana niat para guru-guru kita, para salafun saleh dalam berniat di awal tahun. Maka mudah-mudahan kita mendapat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Lah, jangan lupa untuk memperbanyak niat. Oh, saya mau umrah tahun ini. Ulun mau tulak haji tahun ini. Berniatlah. Ulun mau sedekah, mau infak, mau begini begitu. Semua niatkan yang baik. Kalaunya Allah ijabah, alhamdulillah. Begitu pula, oh ulun kemarin banyak hutang riba. Tahun ini ulun akan meninggalkan riba. Mudah-mudahan Allah bantu niat pian tadi. Allah ijabah, Allah berikan kekuatan. Ulun tahun kemarin kada baik hubungan dengan keluarga, dengan tetangga. Ulun tahun kemarin tidak harmonis dengan keluarga. Ulun tahun kemarin masih belum bisa berbakti dengan orang tua. Maka mudah-mudahan itu semua mampu ulun tinggalkan. Ulun kemarin masih banyak singgah ke warung jablanya, misalkanlah, mungkin lain sebagainya. Jadi niatkan yang baik-baik, maka insya Allah harapan kita Allah perbaiki. Jadi kalau di awal tahun kita sudah niat baik, maka mudah-mudahan kullu amin wa antum bi khairin. Seluruh tahun, seluruh hari-hari di tahun ini semuanya dalam kebaikan. Nah, itu tafaulan ngarannya lah, tafaulan, niat-niatan yang baik dan harapan yang baik. Wallahu a'lam. Nah, selamat tahun baru lah. Selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan sepanjang tahun pian berataan dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita membaca tahlil dan zikir yang kita hadiahkan terutama kepada Kiai Haji Ridwan Basri bin Haji Hasan Basri dan kepada keluarga kita yang telah wafat masing-masing. Al-hadhihi niyyah biniyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله
illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sadiqul adil amin, la ilaha illallah al-malik Muhammad Rasulullah sadiqul adil amin, la ilaha illallah al-malik Muhammad Rasulullah sadiqul adil amin, la ilaha illallah Nabi Muhammad Rasulullah sadiqul adil amin, la ilaha illallah adada ma khalaqa bis sama' la ilaha illallah adada ma khalaqa bil ard la ilaha illallah adada ma baina dhalik la ilaha illallah adada ma huwa khaliq Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah ya lazim astaghfirullah Subhanallah Subhanallah ya lazim astaghfirullah Subhanallah bihamdihi ya lazim astaghfirullah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Astaghfirullah Subhanallah Subhanallah al-azim Astaghfirullah Ya Allah 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 muslimin ya
معين يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا معين سلمنا والمسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لخمسة نتفي بها نرى الخاتمة يا الله المصطفى المرتضى وبناهما وفاطمة يا الله وعافية يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد القائل من رآني بالمنام فقد رآني بين الشيطان تمثل بي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد القائل من رآني بالمنام فقد رآني بين الشيطان تمثل بي وعلى آله وصحبه وسلم مدد خلقك ورضا نفسك وجنة عرشك ومداد كلماتك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد ثم لا يحدث بكل وقت وإذ وسلم على سيدنا محمد بالملائكة أعلى إلى يوم الدين اللهم اجعله وصل وتقبل ما كان من القرآن العظيم وما كنا من قول لا إله إلا الله وما سبحان الله بحمده وما صليناه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة مقدمة ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وذريته أهل بيته أجمعين ثم إلى إخواننا وأنبياء المرسلين ورسل منهم وأصحاب المكتب التابعين وتبعهم إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى سيدنا وشيخنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم الكبير المقدم محمد بن علي علوي ورسول إبراهيم ثم إلى سيدنا بدر الثاني الحبيب عبد الرحمن السجاد وجميع سادتنا علي أبي علوي أجمعين
summa ila man kita mahahuna bisababi khususan ilahu almarhum Ki Haji Ridwan bin Haji Hasan Basri wa ilahu Haji Duhri bin Saharab wa ilahu almarhum Kartasyah binti Usub Saminan binti Sonasamin Sukari bin Sonasamin Syahrullah bin Abdullah Sonasamin bin Abdullah Waginan binti Abdullah, dan disebutkan keluarganya yang telah wafat masing-masing. Ajar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hawatan wa niran Allahumma in kanu muhsinina fazidhum bi ihsanihim wa in kanu musii'ina wa tasabban sayi'atihim Allahumma anzil rahmatahu wa ni'matahu wal maghfirata wa syafa'atan arwahihim Allahumma anzil rahmatahu wa maghfirata wa syafa'atan arwahihim Allahumma anzil rahmatahu wa ni'matahu wal maghfirata wa syafa'atan arwahihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salah khilaf, banyak-banyak ampun maaf, perkataan, ucapan, perbuatan yang mungkin menyinggung perasaan, salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.